baik. Nah, apa itu TMS? TMS CPNS adalah salah satu status yang diberikan oleh BKN. Dia memenuhi syarat itu 3.905 pendaftar. Nah, ini pelamar CPNS, lalu pelamar P3K. Halo para sobat semuanya, kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, kali ini kita berbagi informasi mengenal apa itu TMS CPNS 2023. Waspada jika muncul status ini. Nah, ini apakah teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian sebagai pendaftar CPNS 2023 sudah tahukah Anda apa arti TMS maupun MS dalam akun SSCSN Anda? Nah, apa TMS dan MS itu? Dikabarkan oleh BKN, Badan Kepegawaian Nasional, bahwa terdapat hampir 4.000 pendaftar CPNS berstatus TMS per 26 September 2023. Nah, status TMS CPNS adalah status yang diberikan oleh BKN pada pendaftar terkait dengan syarat yang telah dimasukkan. Dikabarkan terdapat lebih dari 340.000 orang yang telah mendaftarkan akun pada SSCSN. Dari total itu, sekitar 28 ribuan telah melakukan summit pemberkasan. Peserta yang telah melakukan input berkas ini kemudian diberikan status yang jelas oleh BKN dan harus dicermati dengan baik. Nah, apa itu TMS? TMS CPNS adalah salah satu status yang diberikan oleh BKN pada para pendaftar yang telah melakukan summit berkas. Oke, yang telah melakukan summit berkas maka akan diberikan BKN status mengenai persyaratan yang telah diberikan. Selain TMS, ada pula MS yang diberikan oleh BKN dalam konteks ini. Jadi, ada status TMS dan status MS yang diberikan BKN kepada peserta. TMS sendiri adalah singkatan dari tidak memenuhi syarat, sementara MS adalah memenuhi syarat. Jadi, dari seluruh peserta yang melakukan summit dokumen, terdapat cukup banyak pendaftar yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Oke, jadi banyak pendaftar yang tidak memenuhi syarat. Pada proses pendaftaran CPNS, pelamar wajib mengisi syarat dan dokumen berkas administrasi pendaftaran yang telah diberikan. Panitia menggunakan sistem akan melakukan verifikasi data dan persyaratan yang telah diunggah di sistem SSCSN. Ketika berkas mendaftar yang ada berstatus TMS, maka pelamar tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Dengan kata lain, tidak lulus seleksi administrasi. Oke, jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita sudah berstatus TMS, dengan kata lain itu tidak lulus seleksi administrasi. Sebaliknya, jika status yang diterima adalah MS, maka pelamar telah memenuhi syarat dan lulus seleksi administrasi sehingga berhak melangkah ke tahap seleksi selanjutnya. Nah, itulah dia mengenai TMS dan MS. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan status TMS pada akun pemilik atau pendaftar, yaitu ketidaksesuaian kualifikasi ijazah dengan formasi yang dipilih, berkas dokumen persyaratan yang diunggah tidak lengkap, berkas dokumen persyaratan yang diunggah tidak terlihat jelas atau tidak terbaca, berkas dokumen persyaratan yang diunggah tidak sesuai dengan format yang ditentukan, tidak menyertakan e-materai dalam berkas, dokumen berkas tidak asli, surat pernyataan atau surat lamaran tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Nah, inilah dia beberapa yang menyebabkan status kita sebagai pendaftar itu TMS yang diberikan oleh BKN. Nah, jadi ini harus kita perhatikan, hati-hati, jangan gegabah. Ini statistik pelamar SSCSN 2023, kondisi data pada tanggal 26 September 2023
P3. Nah, ini dia pelamar CPNS sebanyak 340.696. Yang sudah submit itu 28.564, yang memenuhi syarat itu 6.280, sedangkan yang tidak memenuhi syarat, nah ini harus diperhatikan, tidak memenuhi syarat itu 3.905 pendaftar. Nah, ini pelamar CPNS. Lalu pelamar P3K Nakes atau tenaga kesehatan pendaftar 97.987, yang summit itu 2.218, lalu yang memenuhi syarat 188, tidak memenuhi syarat 134. Lalu P3K Guru pendaftar 245.907, summit 22.487, memenuhi syarat 2.649, tidak memenuhi syarat 182. Dan selanjutnya pelamar P3K Teknis pendaftar 163.417, summit 4.789, memenuhi syarat 329, tidak memenuhi syarat 520. Nah, ini harus kita perhatikan dengan status TMS ini ya, baik pelamar CPNS, Nakes P3K, P3K Guru, dan P3K Teknis. Nah, ini instansi dengan kebutuhan P3K Guru dengan top 5-nya atau yang 5 paling tinggi itu adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Cianjur, Jawa Tengah, dan Lampung. Sedangkan bottom 5 atau bottom 5-nya yang paling rendah itu pendaftarnya itu adalah Kabupaten Dogiai, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Kabupaten Yelimu, Klaten XTHK 2. Nah, ini instansi dengan kebutuhan P3K Guru. Selanjutnya ini instansi dengan kebutuhan P3K Nakes. Yang paling tinggi adalah pemerintah Kabupaten Fakfak, Manokwari Selatan, Tangerang, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bogor. Sedangkan bottom 5-nya itu adalah Kabupaten Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Sorong Selatan, dan Tambrau. Oke, selanjutnya mengenai instansi dengan kebutuhan P3K Teknis. Nah, top 5-nya itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, BKN, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sedangkan bottom 5-nya itu adalah Kabupaten Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Majene, Malinau. Oke, itulah sekian informasi yang dapat kita bagikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.